Sound ready, 3, 2, 1, action. Pentingnya audit manajemen yang efektif. Alah, paling cuma datang ngopi, bikin laporan yang isinya tiba-tiba buang-buang waktu. Perusahaan butuh action, bukan mengikuti audit. Loh, kok ada yang buang? Apanya? Pasti orang itu yang buang. Hei. Kok kamu buang sih posternya? Karena auditor kenapa cuma numpang ngopi? Menurut kamu, audit manajemen cuma numpang ngopi? Mungkin yang kamu lihat itu cuma luarnya aja. Karena audit yang benar itu bukan cuma soal formalitas, tetapi buat ngecek apakah kerja perusahaan sudah efektif dan gak ada yang salah arah atau pemborosan. Kamu bilang perusahaan butuh action. Justru, audit itu dasar buat action yang tepat. Tanpa evaluasi yang jelas, tindakan bisa asal jalan dan malah bikin masalah baru. Jadi, audit bukan buang waktu, tapi cara supaya langkah perusahaan lebih terarah dan gak asal nekat. Belum paham? Sini kita jelasin. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan audit manajemen. Jadi, pelaksanaan audit manajemen pada dasarnya merupakan proses evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas operasional organisasi untuk menilai apakah kegiatan tersebut telah berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Fokus utamanya bukan sekedar menemukan kesalahan, tetapi menilai kinerja manajemen dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Inti dari pelaksanaan audit manajemen terletak pada 4 hal, yaitu yang pertama, evaluasi kinerja operasional. Audit manajemen berfokus pada penilaian apakah suatu fungsi atau unit kerja telah mencapai tujuannya. Auditor menilai sejauh mana target yang ditetapkan dapat direalisasikan serta apakah hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang diharapkan. Kedua, penilaian efisiensi dan penggunaan sumber daya. Pelaksanaan audit manajemen juga menilai bagaimana organisasi menggunakan sumber dayanya, seperti tenaga kerja, waktu, biaya, dan aset. Yang ketiga, penilaian sistem dan pengendalian manajemen. Audit manajemen menguji apakah sistem dan prosedur yang diterapkan mampu mendukung pencapaian terhadap organisasi. Jika sistem pengendalian lemah, maka risiko inefisiensi dan kegagalan pencapaian tujuan akan meningkat. Dan yang keempat, pemberian rekomendasi perbaikan. Esensi audit manajemen adalah memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif. Audit ini bersifat konsultatif, artinya membantu manajemen meningkatkan kinerja dan memperbaiki kelemahan operasional. Audit manajemen bukan audit yang menghukum, melainkan audit yang memberi solusi. Sekarang saya jelaskan tentang langkah-langkah audit manajemen. Yang pertama itu adalah audit pendahuluan. Nah, di tahap ini auditor mengumpulkan informasi awal tentang bagaimana kegiatan yang akan diaudit. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana proses berjalan dan mengetahui area yang berisiko tinggi. Sederhananya, tahap ini seperti kenalan dulu sebelum melakukan pemeriksaan lebih dalam. Langkah kedua adalah review terhadap pengendalian manajemen. Di sini auditor mengevaluasi apakah sistem dan prosedur telah berjalan dengan baik. Jika pengenalan lemah, bisa menyebabkan pemborosan, ketidakefisienan, bahkan pelanggaran. Jadi, tahap ini fokus pada mengecek apakah sistemnya sudah aman. Harus kita evaluasi secepatnya. Langkah ketiga adalah audit lanjutan. Di sini, auditor melakukan pemeriksaan secara detail dengan menguji dokumen, melakukan wawancara, dan mengumpulkan bukti. Tujuannya adalah untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan dan mendukung temuan audit. Nah, tahap berikutnya yaitu pelaporan. Setelah bukti terkumpul, auditor harus menyusun laporan. Nah, laporan ini biasanya berisi mengenai temuan, analisis, penyebab masalah, dan dampaknya terhadap perusahaan. Nah, yang paling penting, laporan juga berisi mengenai rekomendasi yang harus dilakukan oleh pihak manajemen dari perusahaan. Nah, tahap selanjutnya yaitu tindak lanjut. Rekomendasi bukan hanya tentang ditulis, tapi harus dipantau. Di tahap ini, auditor biasanya mengecek apakah manajemen sudah menjalankan rekomendasinya, dan jika belum, auditor dapat memberikan catatan agar manajemen segera melakukan tindak lanjut yang direkomendasikan.
Nah, tahap yang terakhir mengenai pertanyaan. Nah, pada akhir kegiatan biasanya ada sesi tanya jawab. Nah, di tahap ini auditor menjelaskan secara detail mengenai temuan yang mereka temukan dan menjawab semua pertanyaan dari pihak manajemen serta memastikan semua pihak manajemen memahami hasil audit yang mereka temukan. Nah, tujuannya agar tidak adanya miskomunikasi dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor bisa segera dijalankan oleh pihak manajemen. Nah, pelaksanaan udah, tahap-tahap udah. Selanjutnya penyelesaian pelunasan lapangan audit. Nah, bagian ini itu merupakan bagian yang paling krusial. Kenapa? Karena semua auditor itu harus mengumpulkan semua bukti-bukti sebelum meninggalkan premis klien. Nah, tahap pertama, review peristiwa kemudian. Bagian ini, auditor memeriksa transaksi atau peristiwa penting yang terjadi antara tanggal laporan keuangan hingga tanggal laporan auditor. Nah, tujuannya itu untuk memastikan peristiwa material setelah tanggal neraca yang telah disesuaikan. Nah, yang kedua, membaca metode audit. Bagian ini, auditor meninjau catatan resmi rapat direksi, pemegang saham atau komite untuk menemukan informasi signifikan yang mempengaruhi laporan keuangan, transaksi, serta kejadian penting lainnya. Yang ketiga, bukti mitigasi, klaim, dan penilaian. Prosedur ini merujuk kepada prosedur audit yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai tuntutan undang-undang atau liability yang mungkin dihadapi oleh syarikat. Yang keempat, mendapatkan surat representasi klien. Pada tahap ini, auditor mengadakan persidangan dengan klien untuk melaporkan penemuan dan mendapatkan surat perusahaan tertulis daripada pihak pengurus mengenai tanggung jawab mereka. Yang terakhir, melaksanakan prosedur analitis. Pada tahap ini, auditor melakukan prosedur analitis sebagai peninjauan akhir untuk memastikan bahwa seluruh bukti audit telah memadai dan mendukung kesimpulan yang dibuat. Jadi berdasarkan penjelasan dari teman-teman tadi bahwa audit manajemen itu memang sangat penting karena audit manajemen itu merupakan proses evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas operasional organisasi untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi. Kemudian adapun langkah-langkah audit manajemen, yang pertama audit pendahuluan, yang kedua review pengendalian manajemen, yang ketiga audit lanjutan, yang keempat pelaporan, yang kelima tindak lanjut, dan yang keenam sesi pertanyaan. Kemudian penyelesaian penugasan audit lapangan terdiri dari yang pertama review peristiwa kemudian, yang kedua membaca dokumen rapat, yang ketiga bukti litigasi dan klaim, yang keempat surat representasi manajemen, dan yang kelima prosedur analitis dan review akhir. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil penjelasan dari teman-teman. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan kepada saya akan pentingnya audit manajemen bagi organisasi atau manajemen. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa audit manajemen bukan sekedar prosedur atau formalitas. Audit adalah alat evaluasi untuk memastikan organisasi berjalan efektif, efisien, dan sesuai aturan atau keekonomian. Kamu dan kita semua harus peduli terhadap pentingnya pelaksanaan audit manajemen. Audit manajemen bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga kunci untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas setiap organisasi. Mari bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan membangun generasi yang unggul, berkualitas, profesional, dan berintegrasi melalui penerapan audit yang baik dan berkelanjutan.